Bintang Timur masih pula kau ngeyel-ngeyel. Ntar upload. Jadi bintang timur itu adalah Yesus, ya. Berarti bintang timur itu adalah Yesus. Itu apa? Untuk apa Makanya itu Yesus bintang berkata timur? begini, barang siapa Lucifer, menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan dikaruniakan bintang timur. Jadi kalau Yesus sendiri adalah bintang timur, lalu siapa yang mengaruniakan kepada orang-orang yang menang yang setia di dalam pelayanan itu? Siapa itu bintang timur? Siapa itu bintang timur? Yesus Kristus, tadi kan udah dijelasin. Nah, terus siapa itu Lucifer? Siapa itu Lucifer? Di Wahyu yang kamu tadi bawa di kitab Wahyu itu, nah di Wahyu 22:16 itu Yesus datanya. Ini kan datanya Wahyu 22:16. Wahyu Data di Alkitab bahwa Yesus itu bintang timur. Data di Alkitab Iya, Yesus bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Kitab Wahyu sendiri menamakan Yesus bintang pagi yang cemerlang atau bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Bintang timur. itu Berarti adalah apa? sebuah janji. Lucifer. Sebuah janji. Itu adalah sebuah janji mengenai Kristus sendiri. Jadi ketika orang Kristen ketika orang Kristen itu hidup benar, ya, pada saat hidupnya berakhir, ia akan memiliki Kristus, ya. Jadi tidak akan kehilangan lagi dia untuk selama-lamanya. Nah, itu pemahamannya. Jadi kalau kamu berpegang, ya, Dik, ya, kalau orang Kristen itu berpegang pada ajaran yang benar, ya, melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Mana ya, ada kau ngikutin ajaran yang benar? Kamu gak ngikutin bibelmu, ajaran benar gimana? Ajaran bibelmu aja kamu gak ikutin. Di bibelmu gak ada disuruh merayakan hari Natal, kalian rayakan. Mana ajaran benar-benar? Wahyu, bentar. Wahyu 22 nomor 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat memberi kesaksian kepada aku datang. Ini saya udah bentar. Bintang timur yang bilang. Si bibelnya gitu ya. Kayak gitu si bibelnya. Jadi kita cari siapa bintang timur itu. Nama latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. Digunakan untuk menyebut nama planet. Menyebut planet Venus, benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan. Makanya yang muncul ini matahari dulu, makanya saya katakan tadi kamu jangan asal-asal. Yang muncul kadang-kadang sebagian bintang senja atau bintang pagi dalam Yesaya 4:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ini ajaran apa? Oh, ada sensei, ada simpai. Assalamualaikum. Bentar dulu orang mau sapa orang. Bacain dulu. Yesaya 14:12 coba kamu baca dulu. Iya, ini saya baca. Ya, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu Yesaya 14:12. Nah, apa? Itu yang saya baca. Hebat. Ini putra fajar. Waduh, siapa pula putra fajar nih? Waduh. Jadi di sini saya lanjut ya. Digunakan untuk menerjemahkan Helel yang bercahaya. Hesebus apa ini namanya? Pembawa terang, susah pula ini. Nah, Venus, zaitun yang bercahaya cemerlang. Jadi nama ini digunakan. Jadi ini Lucifer. Lucifer itu John. Jadi makanya kamu Yesaya 14:12 kamu baca yang benar dulu ya. Ampun kamu itu. Ya itu saya baca tadi deh. Mana enggak ada yang benar, kamu baca dulu. Sini saya bacain. Ya, silakan sensei. Iya, bacain dulu. Yesaya 14 ayat 12 coba biar si Sidik ini pintar sedikit biar dapat karunia dia. Bagaimana kalau kita mau baca congormu nggak berhenti? Iya, nggak berhenti. Iya, udah bacain dulu. Iya, diam dulu. Kalau orang membaca Anda diam. Tadi udah dibaca loh, saya denger. Cuma Anda ngomong nggak ada. Udah dibaca tadi. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Menurut Anda ini Yesus, bro? Dengerin dulu pertanyaannya. Jadi, dengerin dulu, jangan jadi dulu, dengerin dulu. Yesaya 14 ini berbicara tentang ejekan tentang Raja Babel. Dengerin dulu. Jadi kamu pahami dulu konteksnya gitu. Ya, langsung jadi di Yesaya ini Alkitab saya, biar saya jelaskan dulu, bodoh. Jangan jelaskan dulu jadi sebelum ditanya. Jadi di Yesaya 14:12 ini bintang timur atau Lucifer baru naik dan dibilang goblok. Enggak apa-apa. Mau dijelasin atau gimana? Mau dijelasin atau gimana? Dulu sebelum ditanya. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya baru Anda jelaskan. Biar saya yang orang Kristen menjelaskan. Tapi Anda menjelaskan mengambil kesimpulan. Yang bertanya siapa? Anda kan belum ditanya.
Makanya dengerin Yang bertanya kan dulu. Islam. Iya, dengerin dulu pertanyaannya. Islam tentang Alkitab. Jadi biar orang Kristen yang menjelaskan, bukan kalian yang sosok mengambil kesimpulan. Sekarang Anda mau menjelaskan, siapa yang nanya Anda? Pertanyaan apa yang Anda menjelaskan? Bingung kan lu? Tentang Lucifer itu tadi sih dia membawa diksi Lucifer. Enggak ada yang nanya itu. Enggak ada yang nanya itu. Makanya dengerin. Makanya jadi kalau kita mengacu kepada Yesaya, denger dulu. Mau dijelasin nggak? Siapa yang mau? Kalian tuh orang Islam nanya Alkitab, mau dijelasin malah. Yang minta penjelasan siapa? Yang minta penjelasan siapa? Si Sidik tadi. Enggak ada itu membawa diksi Lucifer. Jadi biar saya jelasin dulu, bisa nggak? Makanya dengerin ini. Wahyu 14:12. Kalau ini kamu sudah membuat narasi, kamu sudah buat diksi, Sidik sudah buat diksi tentang Lucifer. Saya jelasin dulu. Makanya saya bawa di ayat Yesaya 14:12. Jadi biar saya jelaskan dulu ini ayat. Hostnya adil dong. Ini keroyokan ini namanya. Iya, licik kalian itu. Kalian membuat diksi tentang Lucifer. Siapa yang keroyokan? Gak ada yang keroyokan. Orang yang ngomong si John sendiri, Bang Handi sendiri. Di mana keroyokannya? Gak ada keroyokan semua. Maksud saya giliran saya kapan nanya dong dari tadi kok. Bentar ya. Makanya dengerin dulu ya Bro John. Bro John dengerin dulu. Tadi saya baca Yesaya 14:12. Makanya konsentrasi di situ. Anda kan minta suruh baca. Saya baca. Halo. Nah, sekarang jelasin dulu. Dengerin dulu. Saya ingin menanggapi Yesaya 14:12. Baru Anda lagi menjelaskan. Biar saya tanggapi dulu di Yesaya 14:12 ini. Saya kan belum nanya. Pertanyaan Anda tuh nanti suka kemana-mana. Ini konteksnya Yesaya 14:12. Saya barusan baca. Saya baca lagi. Betul. Ya. Saya baca lagi. Wah, engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pertanyaannya, nah Anda jelaskan 60 hari 60 malam, gak ada yang ganggu. Apakah di zaman ini Yesus sudah jatuh ke langit di zaman Yesaya? Dijawab. Aduh, Anda tinggal nyambung. Tadi Sidik itu membawa diksi tentang Lucifer. Anda cari ke sana, takut dia menjelaskan. Biar saya jelasin dulu. Takut dia. Silakan jawab. Yesaya 14:12. Biar saya jawab Sidik dulu. Pertanyaan kamu nanti saya jawab. Jadi satu-satu dulu. Nggak usah. Sidik bikin diksi, kamu bikin diksi. Satu-satu dulu dijawab. Om Sidik nggak minta dijawab kok. Oh, nggak bisa kayak gitu. Dia udah membawa ayat Alkitab, harus dijawab. Ya, harus dijawab. Ya, oke, gimana sih kamu? Ya udah silakan. Jadi gini Sidik, saya tuh bukan ngomong ke kamu, Handi. Saya tuh ke si Sidik. Saya beri penjelasan sama Sidik. Nama latinnya adalah Lucifer. Habis, udah. Diam dulu Sidik, biar saya jelasin sama kamu, biar kamu paham Sidik. Aduh. Ya itu aja. Jadi nama latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. Udah, itu aja. Adalah ejekan tentang Raja Babel. Nah, bintang timur atau Lucifer ini menunjuk pada Raja Babel, ya. Jadi nama Lucifer itu ya harus diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi siapa yang pembawa Yesus terang? Layak menyandang pembawa terang yang disebutkan di situ siapa? Karena di dalam Alkitab berkata bahwa Yesus adalah terang. Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 9. Aku adalah terang nama dunia. latinnya adalah siapa pembawa terang ini? Jadi di dalam Yesaya 14:12 itu kata dalam tendik Lucifer itu diterjemahkan dari bintang timur. Maka kalau kita mengacu ke kitab Wahyu, Yesus sendiri menyebut dirinya bintang timur. Di mana itu pembawa terang? Di Wahyu 22. Diam dulu kau. Kau mau terang. Udah terserah kamu. Ngamuk dia. Ngamuk dia aduh. Pembawa terang itu nama latinnya adalah Lucifer. Pembawa terang itu aja, bintang timur itu dengar. Nama latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. Lao mandapo nih, maka kalian setan-setan datanglah kepada Yesus ya, biar kalian tuh beroleh hidup yang kekal ya, dapat kasih dunia kalian ya. Izin aja dulu ya. Sebentar dong, jangan kacau. Biarkan dia ngomong dulu selesai. Tapi dari jangan tadi dia ngomong nggak selesai Bang Handi. Biarin nggak apa-apa. Semakin banyak dia ngomong, semakin banyak sesuatu yang kita dapat. Kalian kan Islam percaya, saya Kristen menjawab. John udah selesai, John kamu udah selesai. Belum. Silakan.
Nah, jadi kalau mengacu kepada Wahyu 22 ayat 16, apa yang dikatakan? I am Jesus, ya, telah mengutus malaikatku. Ya, jadi Yesus itu sudah mengutus malaikatnya untuk memberikan kesaksian tentang semuanya itu kepada jemaat-jemaat itu. Ya, kepada jemaat siapa? Jemaat-jemaat itu, jemaat keturunan Daud itu, aku adalah tunas. Jadi Yesus itu adalah tunas, Yesus adalah keturunan Daud, Yesus adalah bintang timur yang gemilang. Jadi nama Lucifer itu memang lebih layak disandang sebagai setan. Jadi di dalam Wahyu itu, Yesus sendiri menyebut dirinya bintang timur. Artinya apa? Berarti Yesus dan sekarang Yesus berkata, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan dikaruniakan bintang timur. Jadi kalau Yesus itu adalah bintang timur, lalu apa yang dikaruniakan bintang timur itu kepada orang-orang yang menang dan setia di dalam sebuah pelayanan? Jadi udah orang itu akan mengalami persekutuan dengan Kristus. Nah, itu jawabannya. Jadi oke, baik. Gantian. Nah, ya udah, Anda standby dulu ya. Anda panjang lo ya. Ya, Pak Sidik, silakan lagi Pak Sidik. Yang lain diam dulu, jangan ngaco dong. Jadi di sini bintang timur ini nama latinnya ini Lucifer, tahu nggak? Ya, ini Lucifer. Jadi di sini ini siapa? Sebagai dewa yang disebut dengan Belit dan Ishtar. Jadi kamu jangan muter-muter fakta gitu loh. Pakai dalil, pakai ayat. Dalil. Standby, orang bicara. Anda standby, jangan mengganggu. Nanti diberi kesempatan. Jadi di sini bahwa sebutan Putra Fajar ya dihubungkan dengan bulan sabit. Gitu loh. Nah, seperti yang tadi di dalam Yesaya berapa tadi tuh? 14 Yesaya 14 Putra Fajar. Itu urusan saya nanti. Itu urusan saya. Itu. Lukas 10 nomor 8 gitu kan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wahyu 9 nomor 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Ini apa ini? Emang Yesus dari mana pula nih? Jatuh pula ini. Padahal dilahirkan nih. Apa ini? Dia dilahirkan dari Bunda Maryam, jatuh pula apa yang jatuh nih? Dan naga besar itu ular Tuhan yang iblis menyesatkan seluruh dunia ke bawah. Itu Wahyu 12 nomor 9. Makanya kalau itu bawa data bukan cuma ngocos-ngocos kok. Sudah ya. Oke. Oke, kalian sudah berbicara berdua. Saya kembali ke Yesaya 14:12. Saya mau nanti Bang John ditanggapi aja. Saya baca lagi ya. Pasang baik-baik kupingnya. Wah. Wahnya cuma satu. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pertanyaannya dengerin nih. Apakah di zaman Yesaya Yesus sudah jatuh dari langit? Silakan dijawab. Ya belum lah. Yesus kan datang ke dunia itu kan pada saat apa? Ya belum datang lah. Itu kan perjanjian lama itu Yesaya itu gimana sih? Itu kan perjanjian lama, Bang. Oke. Kalau belum apa maksudnya Anda bawa ini? Kalau belum kenapa Anda bawa ini? Itu namanya tipologi, Andi. Aduh. Apa itu arti tipologi? Apa arti tipologi? Tipologi itu adalah gambaran sebelum kedatangannya gitu loh. Oh ya, digambarkan duluan. Kalimatnya sudah itu Bang. Kamu belajar bahasa Indonesia. Diam dulu dong. Saya berdua. Sekarang kamu ngerti majas nggak? Majas. Ya, dengerin pertanyaannya ya. Ini redaksinya. Dengerin dulu redaksinya. Engkau sudah jatuh dari langit. Pertanyaannya, sudah jatuh atau belum jatuh? Sudah jatuh. Yang jatuh siapa? Ke bawah lah kalau jatuh. Ya, yang jatuh ini siapa? Yang jatuh ke bawah siapa? Yang tertulis itu. Siapa? Itu yang tertulis. Siapa? Bukan siapa. Saya baca lagi bahasa Indonesianya. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit. Yang jatuh dari langit siapa ini? Itu kan cuma sepenggal saja. Itu bicara nubuatan. Yang lain diam dulu. Apa? Engkau sudah jatuh dari langit. Sudah jatuh itu sudah jatuh apa belum jatuh? Iya, engkau itu siapa? Iya, yang sudah jatuh siapa? Iya, maksud kan pertanyaannya saya ini kau bawa data. Engkau siapa? Yang sudah jatuh kan, siapa? Itu kan masih pertanyaan sepenggal. Jadi jawabnya kita juga bingung kan? Ya, engkau itu siapa? Saya dengerin ya. Wah. Dari awal dong sampai habis. Jadi dengerin dulu saya baca lagi ya. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit.
Engkau ini siapa? Dengerin dulu. Engkau ini siapa? Yang sudah jatuh siapa? Silakan dijawab. Itu untuk apa? Nggak tahu saya. Kau yang punya kan? Saya bertanya sama Anda. Pertanyaannya kan sedikit. Gitu. Daripada panjang, Anda panjang banget. Itu? Ini kalau sudah jatuh itu, bro, ini sudah jatuh itu sudah jatuh apa belum jatuh? Bang, kalau dicomot dikit-dikit ya pasti keliru pengertiannya. Ini ada kata sudah jatuh. Yesus iya, itu. makanya jangan dikit dibaca dari awal sampai habis. Iya, saya baca dari. Oke, saya baca dari awal. Dikit, yang jatuh siapa? Kita juga nggak tahu siapa yang jatuh. Kalau nggak tahu siapa yang jatuh, katanya Yesus katanya. Yesus. Bukan Yesus. Siapa? Yesus. Bukan Yesus. Nomor 16 itu Wahyu. Bukan. Ini bukan Yesus. Saya baca lagi ya, saya baca lagi, pasang kuping. Bacanya full dia, biar saya juga kurang baca paham, lagi supaya agama saya tentang Alkitab. Kalau ini makanya kami tanya, bro. Pertanyaannya sepotong-sepotong ya bingung juga jawabnya. Iya, makanya anda diam dulu, saya baca lagi ya. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Sampai sini dulu ya. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Tadi Anda bersikeras mengatakan bintang timur itu adalah Yesus. Pertanyaannya, apakah di zaman Yesaya Yesus sudah jatuh dari langit? Dijawab. Itu dari kitab mana Abang ambil? Wahyu Yesaya 14:12. Ya, baca dong dari ayat 1 sampai 14. Jangan silakan 14 baca lagi ayat 1. Satu sekop Anda baca, silakan baca. Iya, makanya saya bilang, Anda baca dulu dari awal. Kan Anda mau bertanya, Anda cuma sedikit saya gitu. Nggak comot, Anda yang bawa data loh. Jelasin disangkal. Ya kan sama aja nggak clear juga jawabannya. Bro, karena Anda yang bawa. Karena setiap pertanyaan itu, apalagi tentang Alkitab, pertanyaannya sedikit pasti jawabannya panjang lebar. Kalau diberi waktu, oke, bisa dijelasin. Ini kan dari tadi saya dengar pertanyaannya dikit pasti dijelasin, dipotong dua, akhirnya nggak clear juga. Sekarang saya nggak potong. Anda yang bawa data. Anda yang bawa data loh ya. Yesaya 14:12. Anda yang bawa data. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Anda nanti menjawab tidak ada yang ganggu sampai 60 hari 60 malam. Nggak ada yang ganggu, saya jamin. Tidak, dari kemarin saya ikuti live ini Bang. Iya, dari kemarin saya ikuti tidak ada. Baik-baik dulu. Iya, justru ini contohnya ini. Saya belum selesai Anda langsung potong, kan udah ketahuan langsung. Anda kan belum jawab, makanya saya ulang kembali. Justru karena itu saya bilang, saya selesai. Kalau memang mau ngasih jawaban jangan dipotong. Ya udah, makanya saya kasih waktu, makanya selesai ya. Saya selesaikan dulu. Nanti Anda jawab, nggak ada yang ganggu. Oke. Wah. Oh, itu sepenggal kasih pertanyaannya dari ayat 1 sampai habis. Nggak begitu. usah ini 14-12 ya saya. Anda yang bawa data sendiri loh tadi. Dengerin baik-baik. Iya, maksud saya. Tahu pernah belajar matematika kan? Enggak, saya orang bodoh Bang. Makanya enggak, maksudnya kan ada itu persoalan matematika itu pertanyaannya sedikit tapi jawabannya ada 10 lembar kan? Ya iya nggak apa-apa, Anda jawab aja nanti 60 halaman, nggak apa-apa. Justru karena itu jangan dipotong itu. Karena saya udah ikuti live ini udah seminggu lebih, nggak bisa, tetap aja dipotong, nggak akan bisa. Yang membawa data Yesaya 14:12 siapa? Siapa yang membawa data Yesaya 14:12? Siapa yang bawa? Siapa itu maksudnya orang atau gimana? Siapa tadi yang membawa data Yesaya 14:12? Siapa? Si John sendiri. Saya nggak ada, saya nggak ada masalah, saya tidak ada menanyakan masalah isi kitab tadi. Cuman saya lihat tadi kan perdebatannya mau dijelasin dipotong, dijelasin ya, dipotong. Makanya Anda dengarkan saya, nanti Anda jelaskan, nggak ada yang motong. Oke, deal ya. Oke, saya baca lagi. Wah. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Pertanyaannya, di sini ada kata sudah jatuh, bintang timur adalah Yesus. Apakah di zaman Yesaya bintang timur Yesus ini sudah jatuh dari langit? Silakan dijawab. Yang lain jangan diganggu. 60 hari 60 malam. Silakan. Itu ayatnya yang Abang bilang ayat 14 tadi kan? Jangan bertanya, jawab aja. Nggak diganggu kok. Anda yang bawa data loh ya, silakan. Tidak, saya tidak bawa data. Itu pertanyaan untuk siapa? Pertanyaan buat saya sendiri. Saya jawab sendiri ya. Saya jawab aja. Jadi itu ada nubuatan. Bertanya sendiri, jawab sendiri. Makanya tadi saya jawab di Wahyu 22. Biarin dia, biarin.
Makanya saya kasih Wahyu 22:16 itu adalah penggenapannya. Makanya Yesus katakan, aku telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi itu adalah penggenapan dari. Jadi kalau Handi bertanya, apakah Yesus sudah ada di situ? Aduh, itu kan pertanyaan yang maaf ya gitu ya, stupid gitu loh. Karena itu adalah nubuat Sidik Handi. Nah, di Wahyu itu adalah penggenapannya di Wahyu 22:16. Aduh, itu saya nggak tahu deh, saya harus jelasin sama kalian. Udah deh. Oke, gantian ya. Kalian aja lah. Jalan diam dulu. Menurut dia, Handi tadi jalan diam dulu dong. Saya kan ada 2 menit, 1 menit dulu aja belum ada langsung dipotong. Dia sendirian sudah kan? Ih, dia tadi kan belum, biar saya jelasin. Anda bilang tadi 60 hari 60 malam. Itu makanya saya bilang nggak bisa, karena sudah dibekali panas emosi, jadi orang ngomong sedikit dulu. Anda diam dulu. John udah selesai. Tidak bisa diam karena Anda dari tadi memotong-motong terus. John, Anda selesai. Anda bilang tadi 60 hari 60 malam. Nyatanya 1 menit juga Anda tidak bisa kasih kesempatan kan? Saya sama John dulu. Saya sama John. John, Anda sudah selesai ngomong, John. Biar diterangkan dia dari awal sampai akhir. Iya, Anda diam dulu. John udah selesai, John. 60 hari 60 malam. John udah selesai. John udah selesai. John udah selesai. John udah selesai, John. Ini belum ada selesai loh. Dia hanya menjelaskan tadi. Ini siapa yang siram air panas anak orang nih? Seperti itu. Udah diam dulu ya. Diam dulu, saya sama John. Tidak diam dong. Anda dari tadi ngoceh, ngomong. Anda bilang 60 hari 60 malam bisa kasih waktu, tapi giliran dia menjawab biarkan Bang Handi dengan penjelasan. Nah, kasih penjelasan dong. Biar sama-sama enak gitu. Kenapa Anda yang kepanasan air panas, siapa yang siram Anda? Iya, saya sama John. Anda yang bilang tadi 60 hari 6 malam, iya, bro. Makanya dengerin, saya tanya John dulu. Iya. John udah. Sudah, tadi kan Anda bilang beli waktu 60 hari 6 malam, Anda sudah saya ngomong. Dia baru ngomong 1 menit, Anda langsung potong. Makanya John sendiri yang bilang selesai. John yang ngomong selesai, bro. Kuping punya nggak? Kamu punya kuping? Hah? Makanya kuping itu jangan dikasih Kalpanax. Tidak, lah panas kalau dikasih Kalpanax. Iya, makanya John yang ngomong sudah, jadi saya ngomong. Kuping itu dikasih cotton bud biar bersih. John yang ngomong sudah, makanya saya ngomong. Nggak denger apa ya? Nggak denger. John 60 hari. John udah selesai ngomong, John. John, sudah belum? John, jangan ya, lanjut. Ya, itu kan sudah, Johnnya sudah. Oh, sudah lanjut. Kenapa Anda yang kesiram air panas? Bukan kesiram air panas, soalnya tadi ada yang ngomong Anda potong maksudnya. John sudah bilang sudah. Iya, sudah, berarti lanjut. Iya, kenapa Anda yang panas? Iya, karena Anda potong. Ya, lanjut, saya bikin kopi dulu ya, lanjut aja dulu ya. Kan dia bilang sudah. Dulu. Gimana sih? Iya. Kasih kan Bang Handi ini kopinya, jangan manis, nanti dia kena diabetes. Saya tanggapi John ya. Menurut John pertanyaan saya stupid. Oke, it's okay, no problem, brother. Kenapa? Sesuatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab berdasarkan data yang orang yang bawa sendiri, terus kita menanggapi dia tidak bisa menjawabnya. Salah satu jalan keluarnya lewat jendela dengan mengatakan stupid. Artinya maling ini tidak mengakui dirinya maling gitu ya. Akhirnya mencari pembelaan ke sana kemari. Apapun yang ngambang di kali termasuk warna kuning diakui itu kepunyaan dia. Di sini jelas ini bukan nubuatan. Nubuatan itu adalah akan jatuh. Itu namanya nubuatan. Di sini jelas tertulis wah, engkau sudah jatuh dari langit. Yang namanya sudah jatuh itu sudah terjadi. Bukan nubuatan. Sama dengan Yesaya 95 telah lahir. Bukan nubuatan, sudah lahir. Yang di sini sudah jatuh adalah bintang timur. Ini bukan nubuatan. Bintang timur saya dengar tadi adalah Yesus. Sederhana kok ini bacanya. Nah, kalau sudah jatuh, hai bintang timur, artinya Yesus di zaman Yesaya itu sudah jatuh, bukan nubuatan. Nah, makanya jangan bawa data sembarangan kalau ada saya gitu loh. Nah, sekarang Anda bertobat dulu, Anda cabut ucapan Anda bahwa Yesus itu bintang timur sudah jatuh di zaman Yesaya. Ya, dicabut dulu. Silakan Anda meresapi ketembaknya bersamaan Kalpanax dan air panasnya supaya seger gitu ya. Saya baca kembali. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Di sini Yesus sudah jatuh. Kenapa sudah Anda dipecahkan mengatakan nubuatan? Pertanyaan sekarang,
Sudah jatuh itu nubuatan atau sudah terjadi? Saya ulang ya. Sudah jatuh itu apakah sudah terjadi kejatuhan putra Fajar atau baru dinubuatkan? Silakan pakai Kalpanax 2 ember menjawabnya, silakan. Udah. Saya jawab, silakan. Boleh? Iya. Jadi Handi ini selalu mengambil satu kata. Jadi itu nggak itu subjektif nanti Handi ya. Nggak. Jadi kita kalau mau mencari sebuah kebenaran itu harus objektif Handi ya. Jadi kalau kamu cuma satu kata kamu ambil. Jadi kamu jangan maknakan bahwa ini adalah kata yang ini adalah kata secara harafiah gitu loh. Makanya saya bilang ini adalah nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah apa yang akan terjadi di masa lampau. Nah, jadi kaitannya dengan Yesus itu ya. Jadi ketika Yesus ya inkarnasi menjadi manusia, Tuhan alam semesta, itu adalah bintang timur, gilang gemilang. Jadi Yesus itu adalah cahaya, terang, sinar yang paling suci dan paling kuat di alam semesta. Jadi ketika Yesus itu digambarkan sebagai bintang timur dan kemudian si Yazid ini menarasikan Yesus itu adalah Lucifer itu memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena terang dan gelap itu nggak akan bisa bersatu ya. Jadi setan itu dinarasikan sebagai gelap, tetapi Yesus di dalam Yohanes 9 ayat 5, aku adalah terang dunia. Jadi Yesus yang adalah Allah, dia adalah sang pencipta itu sendiri ya. Jadi di dalam Yohanes 9:5 itu dikatakan Yesus bercahaya dari dirinya. Mengapa? Karena terang yang kekal itu sebagaimana diri Yesus, dia adalah yang kekal. Tetapi setan yang dituduhkan oleh Yazid ini ya, itu adalah gelap ya. Jadi antara terang dan gelap itu nggak akan bisa bersatu karena kegelapan itu, si roh jahat itu, si roh gelap itu adalah setan. Sementara Yesus menyatakan dirinya aku adalah terang dunia, berarti di sini jelas dikatakan Yohanes 9:5 bahwa tunas-tunas yang dimaksud oleh Yesaya 14 ayat 12 ini itu adalah Yesus. Jadi jangan memaknainya dengan secara harafiah gitu loh. Nama latinnya Lucifer siapa? Mas Sidik, jangan diganggu dulu. Lanjut. Mas Sidik, janganlah dipotong-potong. Step by, silakan. Iya, jangan. Anda diam dulu, Anda diam. Silakan Pak John. Kalau Anda ngomong, lanjut Pak John. Jadi begitu loh. Jadi bintang Fajar seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14:12 ini, bintang Fajar atau bintang timur ya. Makanya Bung Karno itu disebut sebagai bintang Fajar itu ya karena memang beliau memberikan sebuah kebaikan, memberikan sebuah manfaat gitu untuk bangsa Indonesia. Nah, begitu juga dengan Yesus gitu ya. Yesus kan memberikan manfaat untuk dunia gitu loh. Nah, kalau kita mengacu ke Wahyu 5 ayat 5 ya yang disebut Yesus itu sebagai singa dari suku Yehuda ya. Jadi setan ini kalau dibandingkan dengan singa ya. Jadi intinya begini deh. Yesus dan yang tadi dituduhkan oleh Sidik ini, Yesus dan si Lucifer itu, si setan itu, ini memang tidak memiliki kesamaan gitu. Karena Yesus ini memiliki kesamaan dengan lion, singa ya. Makanya ada kata-kata the Lion of Judah katanya kan. Nah, dalam arti bahwa dia adalah raja gitu. Jadi arti the Lion of Judah itu, Yesus adalah singa itu, dia adalah raja yang agung dan mulia. Tetapi setan ini memiliki kesamaan dengan singa ini dalam arti bahwa berusaha untuk si setan ini memangsa makhluk-makhluk lain. Nah, jadi antara Yesus dan Lucifer itu tidak memiliki kesamaan atau ciri yang sama dengan singa gitu ya. Jadi itu berbeda ya. Seperti ditulis di Wahyu 5:5. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Nah, jadi kan mengacu lagi ini kepada Yesaya 14:12. Jadi kalau saya katakan ini adalah nubuatan daripada Yesus dan kitab Wahyu ini sudah menggenapinya, dan Yohanes yang dikatakan aku ada terang dunia juga sudah menggenapinya. Begitu gitu. Jadi kalau Sidik tadi mendiksikan Lucifer setan ya itu kebodohan dia lah itu. Gitu aja mungkin. Silakan. Oke. Anda diam dulu, nggak ada protes. Bang Sidik tolong ditampilin dong di situ Yesaya 14:12. Yang lainnya nyanyi siapa sih? Yang
Jangan diganggu, ini giliran saya loh. Yesaya 14:12. Oke, saya buka ya. Dibuka dulu. Yesaya 14. Ini data ada, bukan saya yang bawa. Bukan saya yang comot data ini ya, bukan saya yang comot. Yang bawa ini Pak John tadi saya dengar. Bukan kami yang comot. Yesaya 14:12. Bentar 12. ya. Bintang timur dari Yesaya 14:12. Ya. Nah, Oke, baik. Wow. Oke ya, dengerin baik-baik. Saya bertanya dulu ke Muslim dulu. Kita tahu yang kita dengar tadi penjelasannya Bro John, nubuatan itu adalah akan terjadi di masa datang. Itu nubuatan. Di sini ada dua kata, sudah jatuh, sudah dipecahkan. Pertanyaan kepada teman Muslim semua satu-satu menjawabnya. Kalau sudah itu, apakah nubuatan atau sudah terjadi? Silakan teman-teman yang normal menjawab. Sudah itu nubuatan atau sudah terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Baik. Kalau sudah terjadi, apakah itu nubuatan? Tidak. Pintar. Saya ulang kembali, gedein suaranya dong. Kalau sudah terjadi, apakah itu nubuatan? Tidak. Pintar anak-anakku. Untung ada kapur saya pegang. Kalau Anda mengatakan pertanyaan lain, saya lempar kapur tulis. Bapak guru bertanya lagi. Apakah di zaman Yesaya, murid-muridku sekalian, bintang timur ini, apakah di zaman Yesaya Yesus sudah jatuh di situ, murid-muridku? Sudah apa belum? Sudah. Gak apa-apa sudah. Oke. Apakah di zaman Yesaya Yesus sudah ada, saudara-saudaraku? Belum. Terus siapa yang jatuh? Bintang timur, Mas Indi. Oke. Bintang timur itu siapa? Yang pecah bintang timur. Bintang timur itu siapa? Yesus. Oh, Yesus. Yang sudah jatuh. Ya, pertanyaannya singkat aja ini. Pak Isar jangan gini ya. Bintang timur itu Yesus. Apakah Yesus sudah ada di zaman Yesaya? Belum. Tidak. Okay. Apakah Yesus jatuh di situ dari langit? Iya, sudah tertulis. Jadi di sini siapa yang kredit? John. Oke, saya tanya John kembali. John, Anda mengatakan, John dengerin baik-baik. Bahasa Indonesia loh. Makanya harus ngerti bahasa Indonesia. Anda mengatakan nubuatan itu akan terjadi di masa datang. Di sini ada kata Yesus sudah jatuh dari langit. Bintang timur sudah jatuh dari langit. 1. Bintang timur sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Pertanyaannya dengerin baik-baik. Apakah benar-benar Yesus yang jatuh ini atau bukan? Silakan. Bahasa Indonesia. Pegang kata-katamu nak. Itu nubuatan, tapi di sini sudah jatuh dari langit dan sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Siapa ini yang sudah jatuh dan sudah dipecahkan jatuh ke bumi? Silakan dijawab. Bahasa Indonesia, jangan diganggu, monggo. Ya. Jadi kamu pahami lagi ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, koma. Hai bintang timur, koma, putra pajar, koma, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, koma, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, tanda seru. Jadi di ayat ke-13-nya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik langit, engkau mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi kamu itu memahami Yesaya ini, ya Yesaya ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Jadi kamu pahami dulu ini kitabnya gitu loh. Kitab Yesaya ini adalah kitab yang memang menubuatkan kedatangan Yesus itu sendiri gitu. Jadi Nabi Yesaya memang sudah diberikan oleh Tuhan itu sebuah ilham gitu untuk menulis kitab ini. Jadi Tuhan dalam bentuk teofani itu ya, yang belum datang ke dunia itu sudah memberikan gambaran kepada Nabi Yesaya ini. Makanya Nabi Yesaya mencatatnya dalam kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya itu jangan kamu maknai sesuatu yang secara harafiah gitu. Jadi kata-kata ini memang ada kata-kata harafiah. Jadi jangan kamu maknai secara
nyata gitu loh. Jadi kamu harus pahami dulu. Jadi kalau kamu tanya apakah Yesus putra pajar ini sudah jatuh ke bumi, apakah Yesus di zaman Yesaya sudah ada? Ya belum. Tentu kan Yesus masih dalam bentuk teofani. Jadi maksud saya itu Anda tuh kalau memberi pertanyaan tuh tolong yang pertanyaan tuh yang lebih apa ya, yang lebih edukatif lah, yang lebih apa, yang bisa memberikan orang tuh bisa daya nalar itu menjadi lebih kebuka gitu. Kalau Anda cuma berkata-kata nanya-nanya yang dua huruf, satu kata, dua kata Anda tanya, itu kan sesuatu yang konyol gitu. Jadi kalau Anda tanya Yesus sudah ada di zaman Nabi Yesaya, ya belum ada, kan masih dalam bentuk teofani gitu loh. Teofani itu adalah bentuk kata ya, dari arti Yesus itu masih dalam wujud yang lain gitu loh, masih dalam belum inkarnasi ke dunia gitu loh. Jadi saya udah jelaskan kan dari tadi di Wahyu 22 ayat 16 gitu loh. Ya. Iya, itu aja lah. Anda mau nanya apa lagi coba? Bingung saya jadi. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, saya bisa bantu? Silakan. Iya. Untuk saudaraku Pak John. Ini ada salah pemahaman sedikit. Ini giliran saya, Pak King, ini giliran saya dulu ya. Ini giliran saya, Pak. Saya sama Pak John. Iya, silakan. Ya, izin ya. Silakan. Ya, saya mau koreksi Pak John. Jangan dikoreksi, Pak. Kasihan dia nanti. Jangan dikoreksi. Begini, Pak John, dengerin baik-baik, Bro John. Enggak apa-apa, koreksi aja. Mungkin ada yang lebih, ada yang giliran lebih. saya, Anda diam. Ini giliran saya, Anda diam. Enggak apa-apa, dia aja mau koreksi. Ini giliran saya, Anda diam. Ini giliran saya. Anda lama ngomong, saya diam loh. Beretika sedikit lah. Cara orang kalah dalam debat ya begini nih. Mengingkari perjanjian awal begitu. Dengerin baik-baik. Nubuatan adalah akan terjadi di masa datang. Saya singkat-singkat saja. Kalau sudah terjadi, kalau sudah dipecahkan, kalau sudah jatuh dari langit, sudah dipecahkan, sudah terjadi, pertanyaannya, apakah itu nubuatan? Kalau sudah terjadi, saya ulang. Kalau sudah terjadi, apakah itu nubuatan? A, nubuatan. B, bukan nubuatan. Mudah-mudahan Anda ngerti bahasa Indonesia. Silakan Bro John, dipikirkan 6 hari 6 malam. Silakan. Atau saya bantu Pak John, boleh? Ini John dulu, yang lain diam dulu. John dulu, biar dia puas. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi engkau itu siapa? Bintang timur kan? Putra Pajar kan? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi siapa yang jatuh ke bumi ini? Ya bintang timur ini, Putra Pajar ini gitu loh. Jadi kamu memaknainya, ini jangan secara harafiah gitu loh. Ya, jadi yang dimaksud ini kan engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Siapa engkau ini? Ya bintang timur, Putra Pajar yang mengalahkan bangsa-bangsa. Sudah? Pertanyaannya John. Iya. Pertanyaannya John gini John ya. Sudah terjadi itu nubuatan atau bukan? Kalau sudah terjadi ya berarti bukan nubuatan dong, gimana sih? Oke, baik. Namanya nubuatan itu kan akan terjadi di masa yang datang kan? Baik. Apakah Yesaya 14:12 sudah terjadi atau belum? Iya belum dong, kan Yesusnya masih berteofani. Yesus kan belum datang di Yesaya itu. Apa maksud sudah jatuh dari langit? Kalau sudah jatuh dari langit, baru akan jatuh atau sudah jatuh? Makanya gini, kalau ini kan cuma satu ayat. Jadi ayat Yesaya 14. Yesaya 14 ini konteksnya itu ejekan tentang Raja Babel. Jadi kamu harus pahami dulu konteksnya. Jadi kalau kamu cuma membawa ayat ini satu aja ya, yang saya bawa ini, tanpa kamu baca dulu dari ayat-ayat runutnya, ya kamu pasti akan gila, nggak ngerti. Okay. Jadi konteksnya ini bicara apa? Ejekan tentang Raja Babel. Saya nggak bicara konteks, John. Yesaya 14 ini berbicara konteks tentang ejekan tentang Raja Babel. Tapi kalau kamu cuma
ingin mengutil apa satu ayat ini tanpa kamu baca runutan ayatnya dari 1 sampai 14 sampai bahkan sampai Oke, gantian ya. Anda yang membawa data. 31 itu memang akan menjadi sumir gitu loh. Gitu. Oke, John. Saya ulang sekali lagi. Sebelum ke materinya, saya belum ke materi loh ini. Ini baru nubuatan. Nubuatan adalah akan terjadi di masa datang. Di sini saya tanya kepada Anda, kalau sudah terjadi itu nubuatan atau bukan? Dijawab aja, nubuatan atau bukan. Silakan. Itu dulu. Sudah bukan, terjadi. Bukan. Jadi kalau sudah terjadi bukan nubuatan ya? Iya, tadi saya jawab udah bukan kan bukan. Tadi. Udah dengar nggak bukan? Berarti terpatahkan sudah. Di sini tidak menubuatkan Yesus adalah bintang timur. Betul apa betul? Anda langsung menyimpulkan. Anda yang sudah menjawab. Jadi, bukan? Gini. Iya. Kena lagi dia. Ini konteksnya ejekan tentang Raja Babel. Jadi Yesaya 14 ini. Yesaya 14 ini. Perikopnya ini bicara tentang ejekan tentang Raja Babel. Jadi kalau kamu mau baca ya, jadi kamu baca dulu ini dari ayat satunya ini, baru kamu paham apa ini perikop yang mau dibawakan ini. Jadi di situ Anda akan memahami konteksnya, gitu ya. Jadi kalau Anda cuma ngambil dua kata, 3 kata, ya itu nanti Anda bisa jadi gila nanti. Jadi nanti masuk rumah sakit jiwa gitu. Jadi hati-hati dulu kalau membaca Alkitab itu tentu harus penuh dengan ini harus dikelarin dulu, penuh dengan khidmat ya, penuh dengan khidmat, penuh dengan kerendahan hati gitu ya. Kalau Anda hanya sekedar baca satu ayat terus Anda baca dua kata, 3 kata, nggak begitu Andi ya. Jadi kalau baca Alkitab itu kita memang harus penuh dengan kerendahan hati, punya hikmat. Jadi kita bisa memahami ayat itu gitu loh. Karena ayat itu kan tidak sendiri dia integral, dia nggak bisa terpisahkan dari ayat-ayat yang dirunut itu, begitu loh Handi. Kalau kamu hanya sekedar dua kata kamu ambil, 3 kata kamu ambil, terus kamu langsung konklusikan, oh jadi ini ya, berarti nggak bisa gitu Handi. Jadi tolong kamu tuh lebih apa ya, kamu lebih wise gitu loh ya, kamu lebih menghargai firman firmannya orang Kristen gitu. Kalau Anda seperti itu ya. Kalau Anda seperti itu, Anda nggak akan bijak gitu, Andi. Apalagi, ya maaf, mungkin Anda lebih tua dari saya ya. Assalamualaikum. Anda harus lebih bijak. Sebentar, Pak Ustadz. Oke, gantian ya, John. Tadi dari awal Anda sudah mengatakan kalau sudah terjadi itu bukan nubuatan. Sepertinya di sini ada urat sara putus 2 dalam menanggapi ini. Ini mudah sekali loh. Udahlah gini. Gantian dong, saya dulu yang ngomong, Pak. Daripada debat kusir. Saya dulu yang ngomong, Pak. Sebentar Pak, saya mau masuk ke materi, tenang aja Pak, gantian. Ya, Anda sudah menjawab, kalau sudah terjadi, sudah dipecahkan, sudah mengalahkan bangsa-bangsa, itu bukan nubuatan, tapi sudah terjadi. Jadi di sini bintang timur sudah jatuh, Yesus sudah jatuh, Yesus sudah dipecahkan jatuh dari bumi, Yesus sudah mengalahkan bangsa-bangsa. Anda mengatakan ini bukan nubuatan, tapi di dalam penjelasan Anda ini nubuatan. Sepertinya di sini ada urat saraf yang putus 2, tambah 1 jadi 3 karena 3 item, gitu ya. Yang namanya nubuatan itu akan terjadi di masa mendatang. Tapi setelah kita cross check data yang Anda bawa sendiri, di sini sudah jatuh bintang timur itu dari langit. Di sini bintang timur itu sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Di sini bintang timur itu sudah mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau sudah mengalahkan, kalau sudah jatuh, kalau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, itu artinya bukan nubuatan karena sudah terjadi. Artinya Anda ini betul itu Pak Andi. Anda ketabok sendiri argumentasi Anda, memaksakan Yesus dinubuatkan di Yesaya. Padahal ini mimpi di subuh hari ketika petir datang, akhirnya menyambar, sarafnya putus 3. Inilah yang terjadi. Oke Pak Andi, saya bantuin Pak Andi. Bang, sebentar Pak, jangan diganggu dulu. Sudah jelas kok, penjelasannya itu bukan nubuatan. Sebentar Bang, jangan sebentar dulu ya. Pertanyaannya, saya langsung ke terakhir. Bangsa-bangsa apa? Saya ikuti selera Anda dulu, ini saya kembalikan dulu yang putus 3.
Waktu Yesus hidup di dunia ini, kalau ini Anda nubuatan, saya ikuti sementara. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus waktu Yesus hidup di dunia? A. Ethiopia, B. Israel, C. Nigeria. Saya ulang kembali. Romawi. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus waktu Yesus ada di dunia? Saya ganti deh tadi, Romawi, Israel, atau Ethiopia. John, dijawab dulu satu, baru Anda menjelaskannya. Silakan. John, saya bantuin Pak John. Jangan, kasihan dia, biarin dia berpikir dulu sampai urat sarafnya kembali lagi. Nggak apa-apa, sudah Pak, sudah ini terlalu jauh ini. Jadi gini, Pak Andi. Sebentar Pak King, ntar dulu, Johnnya dulu dong. Pak King diam dulu, saya ulang pertanyaannya. Dia kan nggak menjawab nih. Jangan diganggu Pak. Luruskan saja ini. Ntar dulu Pak, Bangsa-bangsa apa? Kalau ini nubuatan menurut Anda. Ntar dulu Pak King. Ini John dulu biar urat sarafnya nggak putus. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesua Amasia atau Yesus Kristus atau bintang timur ini waktu ada di dunia ini? Bangsa apa yang dikalahkan oleh bintang timur Yesus ini? 1. Atau A. Ethiopia, B. Roma, C. Israel. Silakan John, Anda diam dulu Pak King. John, silakan John, jangan nangis. Silakan John. Udah, dia nggak menjawab. Aku yang bantuin Pak. Enggak, aku sama dia. Kalau nggak menjawab saya panggil ambulan. Kalau nggak menjawab saya panggil ambulan. Saya panggil ambulan. Udah, aku bantuin ya Pak John. Ntar dulu Pak, jangan dibantu dulu, biar dia meresapi dulu kemenangannya. Kasihan dia, udahlah nggak usah terlalu dipojokin. Oh begitu, kasihan. Aku yang bantuin. Oh kasihan anak orang gitu. Ya wes lah. Sudah, saya nggak perlu dikasih ini Pak. Saya nggak perlu dikasih ini Pak. Jangan gitu Pak. Wow. Jangan gitu. Wow. Nggak, jangan kayak gitu Pak. Saya nggak butuh bantuan Bapak juga. Saya sebagai orang Kristen saya bisa kok. Gampang kok, itu pertanyaan konyol kalau buat saya. Jadi Bapak nggak perlu bilang pertanyaan konyol nggak bisa dijawab. Kita diskusi santai Pak. Ya udah dijawab. Saya ulang John ya pertanyaannya. Jadi gini Handi ya. Saya ulang pertanyaannya dulu. Saya ulang karena diganggu ya. Kalau menurut Anda ini nubuatan. Enggak, biar Johnnya tahu yang dia mau jawab. Nanti dia nggak jawab. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus? Enggak. Pak King jangan diganggu dong. Biar Johnnya udah paham itu, udah usah. Dia nggak paham. Yakin dia nggak paham. Nah orang urat sarafnya udah putus 3 kok. Saya sambung kembali urat sarafnya. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus waktu bintang timur ini ada di dunia waktu masih hidup? A. Ethiopia, B. Roma, C. Israel, D. Semuanya benar. Dipilih dulu salah satunya baru Anda menjelaskan. Silakan. Jadi kamu baca di Yesaya 14 ayat 2-nya Handi ya. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba laki dan hamba-hamba perempuan. Demikian mereka akan melawan orang-orang yang menawan mereka, akan berkuasa atas nama penindas mereka. Maka di ayat ketiganya, maka pada hari Tuhan makin kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat. Paksaan keperpakan engkau akan mendengarkan ejekan tentang Raja Babel. Nah jadi bangsa Israel. Gitu jawabannya. Israel ya. Oke. Bangsa Israel berarti Yesus pernah mengalahkan. Kalau kamu berpikir bahwa di sini sudah ada Yesus, ya bukan kan? Tadi kan dari awal saya udah jelasin. Yesus masih berteopani di sini. Anda kan membawa. Aduh, Anda nggak paham sih. Susah kalau ngomong sama orang nggak paham. Makanya bener udah sama Parisat aja lah. Biar mungkin kalian bisa nyambung. Kalau sama saya nggak nyambung Anda tuh. Oke, baik gantiannya. Anda kan saya ikuti selera Anda, John. Ini nubuatan. Oke lah, gua ikuti sementara. Udah Bandi, udah. Sebentar dulu Pak King. Dia udah nyerahkan ke saya. Enggak, ntar dulu. Oke ya. Satu turun sama John. Udah terpojok lah. Enggak, waktu Yesus hidup di dunia ini, John mengatakan Yesus itu mengalahkan bangsa Israel begitu. Ini saya mimpi di subuh hari ada geluduk. Bagaimana ya jawaban kok kapan Yesus mengalahkan bangsa Israel? Justru Yesus terjadi di sana. Aku gantinya. Jadi Anda sudah merendahkan John.
Bukan merendahkan, aku mau meluruskan. Emang ada kesalahan Handi membuat diksi. Handi di sini membuat diksi Yesus secara nyata kan. Padahal kan Yesus itu datang kan di abad ke-1. Jadi gimana kamu mau menyatakan bahwa ini Yesus? Kan saya bilang ini Yesus dalam bentuk teofani. Gimana sih? Kamu kan membuat diksi bahwa ini adalah Yesus. Kan kamu sendiri yang bingung. Jadi kamu tuh membuat sebuah pertanyaan yang kebingungan kamu. Jadi kamu tuh makin bingung makin stres. Justru saya takut kamu jadi gila, Handi. Jadi kamu tuh mendiksikan Yesus ini sudah datang di Yesaya ini. Oke, begini tadi teman-teman. Jadi Handi membuat diksi, Handi membuat diksi bintang timur ini adalah Yesus. Lalu Handi membuat diksi lagi, ya kan? Bangsa apakah yang dikalahkan Yesus? Lalu Handi membuat diksi lagi, tapi Handi nggak memahami yang saya maksud ini Yesus dalam bentuk teofani. Jadi masih dalam ilustrasi, gambaran. Jadi jangan kamu pikir bahwa Yesus itu sudah ada di zaman Nabi Yesaya. Sekarang saya udah bilang. Ini masih dalam bentuk teofani, gambaran, ilustrasi. Tetapi kan Handi selalu ngotot membuat diksi. Oh, Yesus kapan mengalahkan bangsa-bangsa? Kan ngaco. Jadi yang saya tuh jadi ya udahlah, karena saya merasa bahwa Handi nggak ngerti, Handi nggak paham, Handi ya mungkin levelnya mungkin nggak sama saya, mungkin ya udah mungkin sama Pak King aja mungkin nyambung gitu. Kalau sama saya kayaknya susah gitu. Soalnya udah ditanya dari tadi Handi selalu diksinya di situ aja gitu loh. Jadi nggak berkembang nanti apa yang kita diskusikan. Makanya nggak apa-apa sama Richard aja. Richard kan mungkin lebih pintar dari saya gitu. Udah silakan. Sudah ya. Sebentar ya, diam dulu ya. Sebentar Bang, ini membawa diksi yang nggak benar ini. Saya harus luruskan dulu. Tadi John mengatakan sebentar, jangan diganggu dong saya Pak Richard. Kalau enggak saya minta nanti host turunkan Anda loh. Kalau nggak menghormati forum diskusi. Silakan. Ya udahlah, izin Pak. Tadi ini ada orang ini kemakan omongan sendiri. Dari awal mengatakan kalau sudah terjadi itu bukan nubuatan, tapi masih bersikeras ini nubuatan teofaninya Yesus. Jadi saya ikuti selera dia. Kalau ini nubuatan, ini adalah bintang timur Yesus. Kita cek waktu Yesus hidup di dunia ini. Jadi bintang timur ini ada di dunia ini selama hidup 33 tahun setengah. Bintang timur ini adalah Yesus beraktivitas di bumi. Ini nubuatkan oleh ini kan gitu. Nah, kita mau cek. Hai mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi Yesus di muka bumi ini, waktu dia hidup di muka bumi, nubuatannya dari sini adalah Yesus mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi ada di sini orang yang kurang ngerti bahasa Indonesia, yang urat syaratnya saya udah sambung putus lagi, saya udah sambung putus lagi gitu. Sederhana bahasanya. Makanya saya bertanya, bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi? Ini kan nubuatan saya ikuti dulu nih. Bentar dulu Pak. Bangsa-bangsa apa John? Yang dikalahkan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi? A. Ethiopia, B. Israel, C. Roma, D. Semuanya benar. Langsung aja, ini kan nubuatan kamu nih. Nah, lu jawab tuh. Waktu Yesus hidup di dunia ini, bangsa-bangsa apa yang pernah dikalahkan oleh Yesus? Silakan dijawab. 60 hari 60 malam. Silakan. Udah, saya jawab ya. Ini saya nggak tahu lagi nih kalau kamu masih belum ngerti juga ya. Jadi gini ya. Mengacu kepada tadi kan saya udah bawa tuh Wahyu 22 ayat 16 ya. Apa itu bintang timur yang hilang gemilang seperti yang dikatakan di 14:12 ini. Bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Artinya apa, Andi? Jadi kamu tuh saya udah bilang jangan memaknai secara harfiah. Kan saya udah jelaskan. Jangan memaknainya secara harfiah. Jadi kata engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi itu yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jangan kau pahami secara harfiah.
Jadi maksud dari bintang timur yang gemilang ya, yang digenapi di Wahyu 2:16 itu artinya apa? Jadi janji mengenai Kristus itu sendiri. Jadi kalau itu hidupnya benar. Jadi pada saat kematiannya atau hidupnya berakhir orang Kristen itu, ia akan memiliki Kristus. Jadi nggak akan kehilangan lagi dia untuk selama-lamanya. Jadi itu yang dimaksud dari sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya kamu nggak akan paham gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu kan ada istilah ilmu apa tuh ilmu apa kalau di Islam itu ilmu apa tuh dalam memahami tafsir. Kalau di Islam kan ada ilmu tafsir. Sudah. Jadi kalau orang yang Islam itu kan dia belajar tafsir kayak gitu. Nah jadi kalau kamu memahami engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hanya makan bangsa-bangsa kamu paham. Makanya tadi saya bilang jangan kau pahami secara harafiah. Jadi yang dimaksud bintang timur yang engkau yang sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi itu artinya itu janji mengenai Kristus sendiri. Janji mengenai Yesus. Jadi kalau orang Kristen itu hidup benar ya. Kalau orang Kristen hidup benar pada saat hidupnya nanti ketika berakhir atau mengalami kematian, dia akan memiliki Kristus dan nggak akan kehilangan lagi. Jadi itu maksudnya yang seperti dikatakan di Wahyu 2:16. Padahal tadi saya sudah jelaskan. Terserah kamu mau paham atau enggak ya, udahlah. Bingung saya. Baik, terima kasih atas ilmu seputarnya. Seputar ternyata masih ada di zaman sekarang ya. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Padahal sangat sederhana bahasa ini. Saya ikuti selera Anda nubuatan. Artinya kalau nubuatan itu akan terjadilah Yesus bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, ternyata kita cek Yesus tidak pernah mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi apapun yang terjadi, siapapun orangnya kalau masih sehat, tidak akan pernah memakai Yesaya nubuatan untuk Yesus. Kenapa? Tidak akan pernah terjadi. Karena sudah terjadi. Dengerin baik-baik bahasa Indonesianya ya. Siapapun orang yang nekat memakai Yesaya menubuatkan untuk Yesus, ini adalah pernyataan gabrur alias angan-angan belaka. Kenapa? Karena di Yesaya semua sudah terjadi. Giliran kita ikuti akan terjadi. Tidak pernah dialami oleh Yesus. Kenapa? Satu item saja. Yesus waktu hidup tidak pernah mengalahkan bangsa-bangsa. Justru Yesus waktu hidup dalam tekanan penjajah Romawi, dalam intervensi oleh Kayafas Yahudi itu. Yesus mengalami penderitaan selama hidup. Dia tidak pernah melawan penjajah. Dia justru dijajah. Bagaimana ini mau dibuatkan kalau Yesus bisa mengalahkan bangsa-bangsa, sedangkan bangsanya sendiri dijajah oleh tentara Romawi? Faktanya adalah Romawi menang, bisa mempermalukan Yesus. Caranya apa? Memakai Yudas, meminjam iblis untuk menunjukkan siapa Yesus. Yudas mencium, Romawi menangkap, membawa ke salib, dieksekusi. Apakah ini yang dikatakan mengalahkan bangsa-bangsa? No way, dan tidak akan. Ini hanya angan-angan belaka, mimpi di subuh hari, disambar geluduk, palanya ngebul, urat sarafnya putus 3. Kira-kira begitu. Bungkus. Istilah apa mengalah untuk menang Bang Handi. Ini Handi ya, kamu tuh nggak paham dari tadi saya jelasin. Jadi masih ngomong dia. Di dalam misalnya saya ini masih ngomong. Gua hajar lagi kalau masih ngomong nih. Kamu tuh gini Handi. Di dalam Yesaya 14:12 ini ya, kamu tuh nggak dari tadi nggak paham. Kasihan saya ini. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Saya ngomong fakta loh. Saya ngomong fakta. Jadi di sini itu ya nggak nyambung. Jadi ini menunjuk kepada siapa Handi? Menunjuk kepada kejatuhan iblis gitu loh. Siapa yang ngomongin? Orang ngomongin Yesus kok iblis diomongin? Orang ngomongin Yesus iblis diomongin. Gimana sih kamu? Iya, Anda nggak, ya makanya saya kasih tahu, Anda nggak nyambung. Kita terangin Yesus, dia terangin iblis. Itu aja. Makanya kamu baca
Yesaya 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu nggak baca itu, kamu nggak akan paham. Mending aku diam, saya ngobrol sama Pak Richard dulu ya. Pak Richard, kita ngomong. Iya, silakan ngobrol lah kalian biar mungkin bisa ini kalian bisa nyambung coba. Halo. Iya Pak Richard. Gimana Pak Richard? Ada yang tidak ingin ditanggapi Pak Richard? Halo. Chris diam dulu. Pak Richard silakan Pak Richard. Jaringan saya ini putus-putus. Cari tower Pak. Jaringan saya putus-putus. Saya ulang sekali lagi ya. Nanti naikin saya ya. Baiki dulu. Wifi ya. Iya. Mundur dikit. Ada yang salah di situ. Ada yang salah. Ya. Iya Pak Richard paham. Saya sudah diskusi sama Pak Richard. Pak Richard tidak mengakui ini buat nubuatan Yesus kok. Pak Richard orang Kristen kok. Saya paham kalau Pak Richard. Makanya kasihan kalau Pak Richard ngomong nggak enak lah sesama Kristen. Ya mengobati rasa sakitnya jauh nggak enak lah. Lebih baik kita itu Bang Andi Pak Kris dulu. Pak Kris agama apa Pak Kris? Kris Jaris. Ya. Oh yaudah. Silakan itu Bang Andi mungkin ngomong. Iya Pak Kris. Enggak saya Bang Andi. Pak Kris, dengerin dulu ini topiknya Pak. Yesaya 14:12 Pak. Jangan kemana-mana. Menurut Anda saya menanggapi tanpa tadi yang bangsa-bangsa. Iya, silakan jawab Pak. Bangsa-bangsa apa yang dikalahkan Yesus? Seluruh bangsa. Karena sampai saat ini Yesus pun tidak di bumi. Banyak pengikut Yesus di seluruh dunia ini. Tolong tanggapi itu. Waktu Yesus hidup, bangsa apa yang dia kalahkan Pak? Seluruh bangsa. Yang dikalahkan. Waktu Yesus dengerin makanya bahasa Indonesianya Pak. Jangan pakai iman dulu Pak. Jangan pakai iman dulu. Pak situ bahasa Indonesia. Di zaman Yesus. Pak Kris, di zaman Yesus, ya bangsa apa yang berkuasa Pak? Bangsa Romawi. Iya. Apakah Yesus bisa mengalahkan Romawi Pak? Yesus tidak pernah mengalahkan Romawi. Berarti nggak bisa dong mengalahkan. Berarti salah dong. Begitu kan? Pada akhirnya Romawi ikut. Siapa yang membunuh Yesus di tiang salib Pak? Kenapa? Siapa yang membunuh Yesus di tiang salib? Yang membunuh Yesus yang salib orang Romawi, pasukan Romawi. Yang menang siapa di situ Pak? Yang hidup atau yang mati Pak? Dia bangkit. Oh ya, jadi kalau ada pertengkaran, ada peperangan, yang menang yang mati ya Pak? Yesus itu mati gitu kan? Di mana dia disebutkan? Di mana jasadnya dia? Kalau dia mati. Jadi Yesus nggak pernah mati ya Pak? Tidak. Yesus bangkit ke surga. Oh Yesus nggak pernah mati. Terus yang mati di salib siapa Pak? Apa? Yang mati di salib siapa Pak? Yesus sebagai kemanusiaannya. Kan berarti Yesus yang mati ya ini tambah parah ini penyakitnya satu nih. Oh, bukan tambah parah ini. Tadi katanya nggak pernah mati, sekarang mati kebagian manusiaan. Sekarang saya mau tanya, Bung Andi menanyakan Yesus dari kemanusiaannya, gitu ya? Ya memang dia manusia Pak. Siapa bilang dia hewan? Dia manusia. Saya nggak pernah mengatakan Yesus itu hewan. Dia manusia, dia utusan Tuhan Pak. Manusia dia. Makanya saya tanya, waktu Yesus jadi manusia, bangsa apa yang dikalahkan Yesus? Oh, waktu Yesus jadi manusia. Berarti nggak dengar dong dari tadi. Anaknya Bunda Maria ini manusia. Sehat, ganteng. Saya mengimani dia utusan Tuhan. Pertanyaan saya, waktu dia menjadi utusan Tuhan, dia manusia ini, bangsa apa yang dia kalahkan? Bangsa Roma. Seluruh bangsa Roma. Yang berkuasa waktu Yesus hidup siapa? Bangsa apa Pak? Yang berkuasa waktu Yesus hidup di bangsa Roma yang berkuasa kepada manusia di situ kan. Berarti secara manusianya Yesus dikuasai bangsa Roma, betul? Tidak dikuasai bangsa Roma. Dia diserahkan kepada bangsa Roma. Saya ulang kembali. Menurut Anda yang berkuasa adalah Roma. Sebentar Pak Rika, ini saya Kris dulu. Menurut Anda Pak Kris, ya, yang berkuasa adalah bangsa Roma. Yesus ada di negara itu. Begitu ya. Di sini yang menguasai siapa? Yang dikuasai siapa Pak?
Kenapa? Yang menguasai waktu itu siapa? Roma. Apakah Yesus Roma? Bangsa Israel. Apakah Yesus tunduk pada Roma, Pak? Tidak. Kalau tidak berarti Yesus tidak mati disalib, Pak, karena dia pasti melawan. Oh, Jenderal Sudirman pahlawan bangsa Indonesia tidak tunduk pada Belanda. Saya tidak mau bicara itu, jangan pindahkan topik. Seperti itu contohnya. Beda. Dengerin dulu. Yang dibunuh tentara Romawi siapa, Pak? Apa? Yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa, Pak? Banyak bangsa Israel dibunuh tentara Romawi, bukan Yesus saya bicara. Oke. Apakah Yesus dibunuh tentara Romawi, Pak? Ya, betul. Yesus bunuh tentara Romawi. Oke. Pertanyaannya, yang menang di situ yang membunuh atau yang dibunuh? Apa? Yang menang adalah yang membunuh atau yang dibunuh? Yang menang. Kalau dalam konsep kita dan manusia yang menang yang membunuh itu kan. Oke, berarti Yesus kalah waktu itu ya. Berarti Yesus kalah. Bukan konsep kemanusiaannya. Memang kita berbicara manusia, saat berbicara hewan. Saya tidak percaya itu manusia. Saya tidak percaya. Kita berbicara manusia loh ini tidak berbicara pohon. Anda selalu menggiring ngomongin Anda. Ini kita berbicara manusia. Pertanyaannya adalah, ya, yang menang itu siapa? Yang membunuh atau yang dibunuh? Yang membunuh. Yang membunuh. Berarti Yesus kalah. Berarti Yesus kalah. Berarti Yesus kalah. Apa? Berarti Yesus kalah. Yesus menang. Buktinya bangsa Roma ikut dia. Saya ulang kembali. Yang menang itu yang membunuh atau yang dibunuh? Dengerin. Jangan saja. Sekarang saya tanya, Roma ini belum kelar ini, belum kelar. Jangan lari dulu. Yang menang itu yang membunuh atau yang dibunuh? Ya saat itu membunuh yang menang. Yang menang. Berarti Yesus kalah, betul? Tidak kalah. Kata kalau ada yang menang pasti ada yang kalah, bro. Roma pengikut dia. Roma menang, Yesus menang. Jadi dua-duanya menang gitu. Tidak ada menang. Roma mengikut Yesus berarti Yesus yang menang. Oh, berarti yang mati yang menang. Sekarang zaman sekarang kita berdiri, Roma mengikut apa? Berarti dengerin dulu, Bro Chris. Ya, berarti Yesus mati dibunuh oleh Romawi, berarti Yesus yang menang. Ya. Berarti yang mati yang menang. Ya, Yesus yang menang. Oke, jadi kalau orang berperang yang mati yang menang ya. Yesus tidak mati. Yesus bangkit ke surga. Yang dikubur. Yang dikubur siapa, Pak, kalau nggak mati? Nggak ada dikubur, dibangkit lagi tiga hari setelah kubur dia bangkit. Jadi Yesus nggak pernah jadi mayat 3 hari ya? Nggak pernah. Pingsan. Jadi Yesus nggak pernah jadi Yesus nggak pernah jadi mayat 3 hari. Lo pernah? Loh, kalau jadi mayat mati nggak tuh? Ya mati terus. Kenapa tadi Anda mengatakan tidak pernah mati? Tanya lagi ya. Setelah itu ngapain? Nggak bertanya Anda ya? Ya nanti saya tanya itu. Nanti jangan buru-buru bangkitkan anak orang. Ini baru hari pertama. Buru-buru bangkit banget sih. Nanti saya kasih kisah 232. Tenang aja. Oke. Sekarang, apakah Yesus pernah mati? Pernah. Berapa hari? 3 hari. Yang menang Romawi atau yang mati? Apa? Yang menang yang mati atau yang membunuh yang menang? Bagaimana bisa mengatakan dia menang setelah orang yang dikatakan mati sebangkit 3 hari? Bagaimana menangnya? Berarti yang mati yang menang ya? Bagaimana Anda menyimpulkan dia menang? Orang yang mati yang dikatakan mati dibangkit dari 3 kok. Bagaimana dia bisa menang? Iya, artinya yang mati yang menang. Betul ya? Cerita film yang menang. Cerita film yang mati yang menang. Anda bisa ngomong gini. Ada cerita film. Film apa judulnya? Jadi menurut Anda ini Yesus nggak pernah mati, tapi setelah saya kejar Yesus mati. Terakhir Pak Kris, Yesus pernah mati atau tidak? Yesus pernah mati. Oke, yang membunuh siapa? Yang membunuh waktu itu utusan dari Romawi. Oke. Permintaan dari terakhir. Yang menang pembunuh atau yang dibunuh? Yang menang. Tidak ada yang buktinya yang menang Yesus gitu aja. Oh, berarti yang mati yang menang.
Berarti yang mati yang menang ya. Baik. Karena Yesus bangkit, dia tidak mati. Oke, saya ikuti bangkitnya. Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Apa? Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Orang mati. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Karena dia roh Allah. Jawab dulu. Dibangkitkan. Gitu loh. Dibangkitkan. Jawab dulu, Bro. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Ya. Coba baca Kisah 2:32 coba. Kenapa? Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Oke, sambil dia nunggu. Ini Filipus ini agama apa Filipus? Ustaz Filipus ini mualaf kita dari Manado. Filipus Kristi ya. Sudahlah, Pak Andi. Kita bahas yang tadi itu. Bentar dulu Pak, ini enggak usah. Bentar dulu Pak King. Jadi Filipus ini Kristen apa Islam? Enggak, aku nanya Filipus. Saya mualaf. Oh, mualaf. Oke. Ini jawarannya mualaf ini. Oh, siapa yang mau lawan dia debat? Cari murtadin Pak, cari murtadin yang paling oke. Ini Pak Kris kembali ke topik ya. Saya mau yang murtadin, Kristen murtadin. Ya. Karena kalau Islam asli dengan orang Kristen asli baru fair. Mualaf murtadin. Sama saya Filipus. Jangan. Ntar dulu dia sebentar ya. Oke, gitu Pak Filipus saya ganti dulu. Ada yang mau naik. Saya kelarin dulu. Jangan diganti dia. Kelarin dulu Pak Kris. Baik, udah baca ya Kisah Para Rasul 2:32. Tadi Anda mengatakan Yesus bangkit sendiri. Kisah 2:32 Pak. Kisah 2:32 Pak, coba. Saya bacain aja deh, Anda nggak punya Bible soalnya. Yesus, saya bacain ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan Pak, Kris, nggak bangkit sendiri. Jadi gimana itu? Jadi gini. Ya, jadi antara Yesus dan Allah itu beda pribadinya. Enggak. Pak Kris tadi kan bahasa Indonesia ada begini. Yesus itu bangkit sendiri. Anda tadi ngomong Yesus itu bangkit sendiri, tapi datanya Yesus dibangkitkan. Yang benar yang mana? Anda atau Bible? Saya ulang kembali, Kris, dengerin baik-baik. Menurut Pak Kris, Yesus itu bangkit sendiri. Tapi menurut datanya di Bible, Yesus dibangkitkan. Pertanyaannya, Bible yang salah atau Anda yang benar? Bagaimana? Dua-duanya benar. Bagaimana dua-duanya benar kalau bertentangan, Bro? Aduh, ini hari kok saya ngomong sama orang sakit semua ya? Kenapa ya? Emang ada yang sehat Bang? Allah itu pribadi yang berbeda gitu kan? Sedangkan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Buat apa itu semua? Berarti itu terusnya merah dari mulut Yesus langsung. Sebentar ada. Sebentar ya. Itu warna merah loh, bisa keluar dari mulut Yesus langsung. Yon. Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Panas. Gimana ini? Nanya ke sini. Yon, Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Jadi udah selesai isu yang tadi itu ya. Saya itu udah selesai ya. Enggak, kamu diam dulu, udah selesai kau. Udah diam. Kamu kan udah enggak bisa. Kamu kan serahkan ke Pak Richard. Kamu diam, John. Kris, Yesus bangkit sendiri apa? Udah Anda diam. Kris, Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Saya bacain datanya ya. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan itu bangkit sendiri apa? Dibangkitkan, Bro. Bangkit sendiri dia. Yang benar lu apa yang di Bible yang salah? Yang benar dibangkitkan. Jadi gini. Saya tanya balik punya Jin. Ya Jin itu bohong di selalu pedoman Yesus dan Allah itu pribadi yang berbeda gitu. Saya enggak membahas itu. Yesus ini dibangkitkan, bangkit sendiri. Intinya itu selalu
sampai sekarang Bung Yazid itu berpedoman itu. Saya yakin. Jadi Bang Andi menanyakan ini gitu kan? Bang Handi sedang mempertanyakan sesuatu yang ada tertulis. Jawab aja sesuatu dengan sesuatu yang ada tertulis. Gitu aja. Gampang kan? Berarti gini. Berarti yang apa yang tertulis dan yang apa yang tertulis ini salah. Pertanyaan saya begini Pak Kris, congor Anda yang benar. Pertanyaan saya, congor Anda yang benar apa yang ada di Bible yang benar gitu loh. Tinggal dijawab. Kalau dua-duanya benar, bagaimana? Nah bertentangan bro. Bertentangan apa? Anda mengatakan bangkit sendiri, yang tertulis dibangkitkan. Pertanyaan, bangkit sendiri dan dibangkitkan sama atau beda? Coba. Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Saya ulang ya. Bangkit sendiri, dibangkitkan sama atau berbeda? Beda. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Bangkit sendiri. Yang tertulis dibangkitkan bagaimana? Karena saya yakin Yesus dan Allah itu adalah satu. Buat apa dia dibangkit? Berarti yang tertulis salah. Apa? Yang tertulis di Bible salah. Sabar. Saya salah sedikit. Berarti kalau Allah dan Yesus itu adalah satu, berarti Yesus tidak dicabut nyawanya dong, tidak menyerahkan nyawanya, tapi mencabut nyawanya sendiri alias bunuh diri begitu. Itu dari sisi kemanusiaannya, dia menyerahkan nyawanya. Katanya satu, berarti kan bukan diserahkan nyawanya dan tidak dicabut nyawanya, melainkan dia mencabut dirinya sendiri, nyawa dari dirinya sendiri. Itu apa bukan praktek harakiri itu? Gimana? Harakiri. Katanya kan Allah Bapa dan Allah dan Yesus itu satu kesatuan. Oke, saya kita ini. Mohon maaf ya saya mengalah. Tadi saya nggak dapat jatah sih. Oke, saya ambil jatah sendiri. Nah, kalau dia satu berarti waktu selesai Eli lama sabachthani dia ungkapkan berarti A, dia menyerahkan nyawanya. B, nyawanya diambil. C, dia dimatikan. D, matikan diri sendiri. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Kan mereka satu. Berarti dia tidak menyerahkan atau nyawanya tidak diambil, melainkan dia mengambil nyawanya sendiri, mencabut nyawanya sendiri begitu. Ya. Kok ya yang mana ada D kok semuanya ya begitu. Gak ada yang artinya waktu itu dia menyerahkan nyawanya. Kepada siapa? Untuk kembali kepada Allah sebagai dia. Ya benar. Itu kan dari sisi kemanusiaannya dia bicara. Oh, jadi dia kasih ke dirinya sendiri, tangan kanan pindah ke tangan kiri begitu. Yesus itu ruh Allah dan kalimat Allah itu aja. Sepakat nggak? Saya enggak. Ya, saya sama kayak Bang Handi, saya bertanya. Berarti waktu dia mati, A, dimatikan, B, matiin diri sendiri, C, diambil nyawanya, D, diserahkan nyawanya pada yang menerima begitu. Mana jawaban yang tepat? Atau saya tambah satu lagi, E, benar semua. Oke, benar semua. Buset. Kenapa? Gimana bisa benar semua? Syaratnya ini. Kenapa? Halah, gua salah masuk. Oke, saya bantu. Yesus, gini, saya bantu ya. Ya, Yesus mati ya sebagai manusia ya, kodratnya sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Allah. Nah, mantap. Kodrat sebagai manusia dan dia sebagai Allah dia bangkit karena kuasanya. Karena kuasanya sebagai Allah. Itu
Jadi Yesus mati, kodratnya sebagai manusia dibangkitkan oleh Allah, dan dalam kodratnya sebagai Allah, dia bangkit karena kuasanya sendiri. Itu Pak. Berarti dia selesai ya. Berarti dia membangkitkan dirinya sendiri ya Pak? Ya, kodratnya sebagai Allah, tapi secara manusia, kodratnya sebagai manusia dia dibangkitkan oleh karena dia Allah sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah membangkitkan Allah. Gitu. Kayaknya karena Yesus kan kodratnya manusia, dia dibangkitkan oleh Allah. Kodratnya sebagai Allah, dia membangkitkan karena kuasanya sebagai Allah. Sebentar, Jadi dia membangkitkan diri sendiri, berarti dia mematikan diri sendiri juga dong. Semua itu bisa dilakukan. Allah itu maha kuasa. Karena dalam diri Yesus ada kuasa Allah. Jadi Filipus, untuk Filipus saya boleh kasih masukan. Anda diam dulu, udah Anda diam dulu. Biar Pak Richard lagi. Jadi Filipus, Pak Richard lagi. Kalau Anda masih ngomong, saya minta Anda diturunkan ya. Pak Richard dulu yang bicara. Anda dari tadi. Bentar ini saya untuk Filipus dulu. Udah biar Filipus nggak. Anda nggak punya ilmu. Anda nggak punya ilmu. Jadi gini Filipus, ya saya bertanya kok. Di sini saya bertanya. Diksi itu Yesus bisa bunuh diri kan begitu diksi adalah apa Yesus bunuh diri ini. Johnnya diturunin dulu aja kalau masih ngomong. Jadi kalau Filipus, turunin dia kalau masih ngomong. Nggak usah takut Hani, kamu nggak usah takut. Kamu ngomong terus. Tadi udah lama lo kamu ngomong. Ya udah. Kalau dibawa dulu lah, nanti kau naik lagi gitu. Karena kamu ngoceh terus. Jadi begini ya, saya ralat ya. Saya masuk di sini tidak pernah membawa diksi atau narasi. Saya hanya bertanya. Yang namanya orang nanya kan bebas dong mau bertanya apa. Kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa ya udah diem, begitu kan nanya. Salah saya di mana? Saya nggak membawa diksi apalagi narasi. Oh, beda suaranya ini. Aduh. Oke, Pak Andi beres. Kita keluar dari situ. Enggak beres Pak. Sebentar ya Pak Richard ya. Harus ini jangan sampai mendua di sini Pak. Saya baca di Kisah 2:32 Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Pak. Deal di sini ya, dibangkitkan ya Pak Richard. Betul. Oke, berarti Yesus bukan Allah karena dibangkitkan oleh Allah, betul? Saya jawab Pak, Yesus itu kodratnya sebagai manusia, dia mati, dibangkitkan oleh Allah. Ya, karena kodratnya sebagai manusia. Tapi kodratnya dia juga ada sebagai Allah, karena 100% juga Allah, dia bangkit karena kuasanya sendiri. Berarti gitu, jadi dua ini Pak. Berarti dia bangkit sendiri apa dibangkitkan? Ini dua, secara manusia dan secara keilahian. Ya sudahlah, kita bingung konsepnya. Anda yang bingung. Enggak bisa. Enggak, saya enggak bingung. Entar dulu Pak Richard. Anda yang bingung. Anda yang bingung karena Anda menambahkan data tidak ada di Bible. Yang ada di Bible itu aku udah jawab sesuai yang ada tertulis. Yang ada di Bible Pak Richard, dengerin dulu Pak. Yang ada di Bible Kisah 2:32 Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Pak. Udah titik. Kenapa Anda menambahkan lagi? Di Bible juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Di Bible berarti dia Allah. Baik. Apakah data aku dan Bapa adalah satu ini bisa dipakai waktu Yesus mati 3 hari? Bisa, dia adalah Allah juga. Oke. Berarti di dalam mayat ada Bapa di dalam mayat. Ada roh Allah. Ya. Saya ulang kembali ya. Aku dan Bapa adalah satu. Waktu Yesus mati 3 hari, dia menjadi mayat. Apakah ada Bapa di dalam mayat? Kalau orang mati itu roh lepas. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Tidak pernah tidak berlaku selama 3 hari. Dengerin dulu Pak. Dengerin dulu Pak Richard. Artinya aku dan Bapa adalah satu, pernah tidak berlaku selama 3 hari waktu Yesus jadi mayat, betul? Gini ya, kalau orang mati secara manusia, roh dengan tubuh itu terpisah ya, betul nggak? Saya ulang Pak Richard ya, ini sederhana kalau orang Pak. Mati itu roh dan tubuh pisah kan? Terpisah Pak. Ya betul. Baik. Waktu Yesus mati, apakah aku dan Bapa adalah satu berlaku? Masih berlaku Pak. Apakah ada Bapa di dalam mayat?
Berarti mati juga dong. Ada, masih ada lah. Karena Berarti- dia adalah Tuhan, dia Allah, karena berarti- dia adalah satu dengan Allah. Berarti di dalam mayat ada roh Tuhan. Ada, tapi roh tidak mati. Roh tidak mati, tubuh yang mati. Bagaimana mungkin tubuh mati kalau masih ada rohnya, Pak? Gimana Beda kalau ceritanya? kita manusia, Pak. Yesus kan berbeda. Coba Anda 100% Allah, 100% Coba Anda definisi, manusia. coba Anda definisikan. Jadi ada roh Pak Richard, coba Allah Anda dalam dirinya. Pak Richard, coba Anda definisikan arti mati, Pak. Mati itu apa? Pak, Mati mati itu sudah itu nggak ada, kalau Pak. secara manusia putusnya ya tubuh dengan roh lepas. Baik. Jadi tubuh itu yang dikubur. Baik. Ya. Waktu oke, kalau udah. dalam kasus Yesus itu dia roh dan dia Allah. Oke, Tubuh baik. dan Allah. Baik. Iya kan? Oke, saya tanya lagi sekali Jadi dia lagi, Pak. bangkit kembali. Iya. Jangan Kalau buru-buru tidak- bangkit, jangan buru-buru bangkit. Dengar dulu, Pak. Waktu Yesus menjadi mayat 3 hari, apakah ada roh di dalam diri mayat? Masih ada roh. Karena kalau Oke. tidak ada roh, dia tidak akan bangkit. Baik. Oke, baik. Kalau tidak ada roh, dia tidak akan bangkit. Iya, Beda udah, dengan Pak. kita. Iya. Kalau Oke, masih kan? dengerin, Ya. Pak. Kalau masih ada roh di dalam mayat, apakah mayat ini mati atau hidup? Ya kalau secara manusia mati, tapi dia karena roh itu masih ada dalam di tubuhnya mayatnya Yesus, makanya dia bisa bangkit. Masuk akal begini, Pak. Masuk Makanya akal. dia bangkit. Dengerin, Pak Richard. Masuk akal nggak? Ya, ada roh di dalam diri Yesus, tapi Yesus mati. Masuk akal atau tidak? Ya, masih ada, dia berdiam di dalam, makanya dia bangkit. Coba kalau seperti kita, tidak ada roh Allah di dalam diri kita, mana bangkit? Jangan Mana bisa ke bangkit? kita, ya ke Yesus aja, jangan ke kita. Ini contoh aja. Jangan Kita bawa-bawa manusia kita. dengan Yesus beda. Iya, Anda makanya membawa Yesus itu seperti manusia kita. kalau udah beda, Dia berbeda. Kalau udah beda, Dia Allah dan dia manusia. Pak Richard, Jangan samakan. Pak Richard, kalau sudah berbeda, ngapain kau ambil analogi kalau berbeda? Fokus ke Yesus. Ya berbeda. Ya. Oke. Karena Fokus. kan Anda pertanyaannya membawa menggiring kita secara manusia. Dia berbeda, dia manusia dan Allah. Oke. Saya tanya lagi sekali lagi, yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati manusia. Manusia. Apakah di dalam diri manusia, apakah ya diri di dalam manusia yang mati ini adalah roh? Ada roh? Ada roh. Ada roh. Kalau- Kalau oke Iya. dengerin Makanya lagi, bisa dengerin lagi. Kalau ada roh Silakan. kalau ada roh di dalam diri manusia, mati atau hidup? Mati. Anda ini pertanyaan orang kalau ini bandingkan dengan manusia lagi, Pak ya. Ya, saya ulang kembali. Iya. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang Yesus mati itu manusia. Manusia. Oke, manusia ya. Tubuhnya. Oke, manusia Ya. yang mati. Oke. Apakah di dalam diri manusia mati ini ada roh? Kalau dalam diri Yesus ada roh. Oke. Tidak terputus. Apakah kalau ada roh di dalam diri manusia, manusia itu mati? Bukan manusia, Yesus ini. Atau kalau manusia ya mati. Ini Tidak kan bisa. yang mati ini manusia, Berbeda. Pak. Dengerin, Ya, saya manusia, ulang. Tapi kan Saya manusia ulang. siapa dulu? Saya Bukan ulang. manusia kita. Saya Manusia ulang. Yesus. Saya ulang. Satu dulu jadi paham gitu. Saya ulang ya. Kita mutar-mutar. Saya ulang ya. Yang mati itu manusianya Yesus apa Tuhan yang mati? Manusianya. Manusia yang mati. Tuhan. Fokus ya. Mohon maaf Bapak ya semua ya. Nanti ada giliran saya kalau Anda diam dulu lah. Saya ngobrol sama Pak Richard dulu. maksudnya saya bertanya, ada nanti giliran saya kan? Iya, nanti diam dulu. Oke. Ya silakan Pak Hadi. Diulang ya Pak Richard ya. Yang mati itu manusia Pak ya, bukan Tuhan ya Pak Richard. Tuhan nggak pernah mati, Pak. Jangan Oke, salah, hati-hati baik. pertanyaannya. Oke. Jadi yang mati adalah manusia. Definisi mati apa Pak Richard? Lepasnya roh dan tubuh. Oke, baik. Waktu Yesus mati, manusianya mati Yesus ini, apakah ada roh di dalam diri Yesus? Waktu Masih dia ada mati? roh. Masih ada roh. Makanya dia bangkit. Definisi mati apa Pak? Bapak ulang-ulang, Pak. Nanyain itu lagi. Pak, sekali aja kita Tadi muter-muter kan tuh nggak definisi selesai. mati. Jangan samakan Sebentar, Pak tubuhnya Richard. Yesus dengan kita secara manusia, Pak. Beda. Definisi Yesus itu ada roh Allah dalam dirinya. Makanya dia bangkit. Oke. Kalau Tadi secara manusia itu tidak ada. Mati ya sudah, lepas roh dengan tubuh. Tadi Anda Tapi dalam diri Yesus kodrat sebagai manusia, dia mati dan dibangkitkan oleh Allah.
Tadi Iya kan? Tapi gantian, dia Pak. kodratnya sebagai Allah, dia membangkitkan dirinya sendiri, dia punya kuasa sendiri. Begini Pak Richard. Itu Pak, saya udah ngomong tadi itu. Tadi Anda mengatakan definisi mati adalah berpisahnya roh dengan tubuh. Sedangkan Yesus mati masih ada roh di dalam tubuhnya. Berarti Anda kontradiksi nih. Yesus mati itu secara manusia, Pak. Secara manusia dia mati. Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya, makanya dia bisa bangkit. Bapak jangan samakan kita manusia yang biasa. Jadi di dalam dibangkitkan sama Allah. Jadi di dalam diri mayat Yesus ada roh Tuhan dalam diri mayat. Masih ada roh Tuhan. Kalau masih ada roh dalam mayat, Pak, ada 3 kali. Bentar dulu Pak. Kalau masih ada roh dalam mayat, berarti dia nggak mati dong. Dia nggak jadi mayat dong. Dia hidup. Secara manusia mati, tidak bergerak. Apakah orang kan? Tapi roh Allah masih ada dalam dirinya karena dia adalah Allah. Apakah orang mati ada rohnya, Pak? Kalau orang mati tidak ada ya, makanya itu kembali lagi kan, maka yang mati itu kan manusia yang Bapak maksud. Yang mati manusia, Pak. Dengan Yesus. Yang mati manusia, Pak. Beda dengan Yesus. Yang mati manusia kan, Pak? Gini kemana ini? Pertanyaannya ini. Yesus itu kan manusia yang mati, Pak. Pak Richard. Pertanyaan Pak Andi itu mengarahkan menurut asumsinya Pak Andi sendiri gitu. Bapak melawan kodrat, Pak Richard melawan kodrat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah dan dia juga manusia. Makanya dalam kodratnya manusia dia mati dan dibangkitkan oleh Allah. Tapi kodrat sebagai Allah yang membangkitkan itu kuasanya sendiri. Oke. Diputuskan. Begitu. Jangan samakan kita manusia. Tidak ada roh Allah dalam diri kita. Oke, diputuskan ya Pak ya. Saya tulis ya. Saya tulis nih. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan. Betul? Ya, masih ada. Oke. Dengarin semua teman-teman. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan. Iya. Bagus loh bahasanya ya Pak ya. Di dalam secara manusia dia mati, tapi secara keilahian dia tidak mati. Saya ulang lagi nih. Di dalam mayat Yesus. Pak Andi, dengerin dulu Pak. Aja Bapak mau kemana ini? Dengerin dulu Pak Richard. Kemana maksudnya? Ya, makanya kalau saya ngomong jangan ditutup, biar jelas baru pindah topik. Gitu loh. Bukan ditutup. Siapa tutup saya dengar, tapi Pak berputar-putar di situ terus. Ya saya ulang ya teman-teman. Bapak nyamakan kita sebagai manusia, beda dong Yesus dengan manusia. Sebentar Pak Richard. Teman-teman di bawah ditulis ya. Ingat semua nih. Ini hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat spektakuler. Di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan. Kalau diputar, ada roh Tuhan di dalam mayat Yesus. Ditulis semua teman-teman. Kalau perlu di spidol di dinding, biar ini menurut versi Kristen nih. Oke. Itu aja Pak. Udah diputuskan. Ya oke, sudah ya. Mau Anda kembali ke saya tadi? Enggak usah, udah ditulis kok semua. Oke, kita kembali ke Yesaya, oke. Iya, kita kembali ke Yesaya tadi. Iya. Gini, Yesaya 14 ayat 12 ya? Iya. Ya. Wah. Gini. Engkau sudah jatuh. Jadi saya bacakan. Saya bacakan gini. Iya. Saya baca sampai ayat 15 Pak ya, supaya ini semua, jangan cuma satu ayat. Enggak, yang bawa ayat 12. Sebentar izin dulu. Yang bawa data ini bukan saya, yang bawa data ini John Kristen. Dia yang mencomot Pak, bukan saya, oke? Ya, tapi kan Anda dari tadi tuh mutar-mutar di situ juga bertanya terus ke Pak John, jadi gimana ya? Karena Pak John nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak. Jadi gini, Pak Richard sendiri kan tadi udah menyalahkan John ya. Iya, ada kesalahan di situ, makanya saya mau meluruskan. Ya, silakan. Memang ya gini, saudaraku ya Pak John ya, bukan gimana, kita di sini kan mencari kebenaran. Kita bukan mencari pembenaran. Itu semangat itu dulu ya. Ya. Jadi jangan kalau kita udah ini, kita juga selalu, kalau sudah jelas memang salah ya kita ini, nggak usah kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan kita mencari ini pembenaran begitu tuh. Ya, kita sama-sama seiman ya, tapi ini di sini saya mau mengoreksi Pak John, ada kesalahan memang. Yang dimaksud Yesaya 14 ayat 12 itu bukan tentang nubuatan. Ya. Saya clearkan, bukan tentang nubuatan. Nubuatan itu seperti Pak Andi udah berulang-ulang ada 10 kali nubuatan itu ya sesuatu yang akan terjadi.
Ya kan? Kalau telah terjadi itu bukan nubuatan. Jelas di sini ayatnya, engkau sudah jatuh dari langit. Sudah, itu bukan nubuatan. Jelas. Di situ ini Pak John. Jadi Pak John mungkin lebih ini lagi sedikit memahami isi ayat ini ya. Jadi gini, kalau kita baca ayat 12 Yesaya 14 12 sampai 15 di sini, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Mengatasi bintang-bintang Allah. Maksudnya apa? Ya kan? Kemudian tunggu dulu, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi, itu kesombongan. Siapa yang maha tinggi? Adalah Allah. Ini salah nih. Ya kan? Hendak menyamai yang maha tinggi, berarti mau seperti Allah. Itu maksudnya. Ya kan? Ayat 15 sebaliknya. Biarin dulu. Tentang nubuatan tentang Lucifer. Sebentar. Itu. Biarin dulu Pak, jangan diganggu dulu. Sebaliknya. Sebentar. Ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di dalam kubur. Ya, itu kegelapan. Memang ini Lucifer. Ini kejatuhan malaikat dari langit. Ya. Tuhan karena kesombongan Lucifer, ya kan malaikat itu kan diciptakan Tuhan, ya diciptakan Allah, ya kan, karena kesombongannya itulah makanya dia dilempar ke bumi. Jadi bukan menyangkut masalah nubuatan, ini jelas. Coba kita lihat ini referensi yang menyangkut ini mengenai Lucifer. Kalau yang saya dapat dari sekolah Alkitab dulu, jadi itu pelajaran itu ada dua ya. Pelajaran Yesaya, Daniel pasal 9 dan juga tentang eskatologi itu menyangkut Lucifer, bukan lagi nubuatan tapi sebuah penjelasan tentang kejatuhan Lucifer. Nah, iya sudah Pak, saya sudah jelaskan kejatuhan malaikat. Sabar, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutin Pak. Saya nggak mau membantah Bapak, udah betul Bapak bilang tadi. Tapi maksudnya siapa tadi John atau siapa itu mengambil menjadikan ini alegorikal atau seolah-olah ini nubuatan tentang Yesus, makanya diserang terus sama Bang. Iya sudah, saya sudah ditahu Pak. Dia juga nggak mau mengakui itu. Sementara yang saya tahu, makanya. Dan Yesaya tadi itu tentang jatuhnya, itu tentang Lucifer. Itu yang saya tahu dari yang saya dapatkan di sekolah. Itu sudah benar. Hanya saya juga jadi di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kita cari kebenaran ya. Oke. Jadi itu memang saya akui saudara saya itu Pak John mungkin itu salah memahami. Iya, di sini. Tapi jadi, gengsi juga nggak mau kalah dari Bang Handi. Padahal udah kalah, udah salah lagi malah. Ya itulah, setidaknya kan kalau kita tidak tahu bilang aja tidak tahu, jangan kita memaksakan, akhirnya kita terjebak. Nggak tahu, gini Filipus Christian ini pernah sekolah di sekolah Alkitab, jadi saya tahu tafsir hermeneutik. Tapi kalau nggak sekolah kayak Pak John, nggak usah tahu, nggak usah sok tahu, nggak usah coba-coba mencomot, nggak usah coba-coba. Ya sudah Pak, Filipus sudah selesai itu ya. Nggak belum. Jadi ini menyangkut malaikat yang diusir dari langit. Ini urusan saya belum kelar kok. Saya belum menanggapi tadi. Menurut Pak Richard mengatakan Yesaya 14:12 itu menurut Anda itu nubuatan untuk Yesus atau bukan? Pak Handi juga tidak nyimak deh. Tadi saya sudah jelas. Awal perkataan saya bilang sesuatu yang akan terjadi itu nubuatan. Nubuatan, baik. Sesuatu yang setelah terjadi itu bukan nubuat, itu kan sudah jelas. Di sini ada kata sudah. Sudah jelas, ya betul. Jadi gitu Pak Andi ya. Nggak usah ditanya-tanya terus. Pak Andi itu ini bertanya-bertanya yang sekali lagi kesimpulannya Pak. Izin bertanya Pak Andi. Ntar dulu saya dulu sama Pak King sebentar. Kan ini topik saya sama Pak King dulu. Kan dia mau luruskan Bang. Sebentar ya. Jadi kalau ini bukan nubuatan, artinya kenapa mesti dipakai ke Yesus begitu? Menurut Anda? Jelas saya sudah luruskan tadi itu dulu, bukan. Bang. Saya belum selesai. Kalau ini bukan nubuatan, kenapa saudara-saudara Kristen ini memakai ini untuk ke Yesus?
Oh tidak, ada masalah apa dengan Pak John aja yang tadi itu salah. Semua makanya saya koreksi. Ini saya tidak. Ini kan saya belum selesai, tidak. Pak. Bapak ngomong panjang loh, saya diem. Saya kan belum selesai ngomong. Ya, sebagian saudara-saudara kita Kristen, baik Yesaya 14:12, Yesaya 95, itu selalu memakai Yesaya menubuatkan untuk Yesus. Tapi menurut Pak King Richard, ini bukan nubuatan untuk Yesus. Jelas ini Nah, bukan. kalau sekiranya Pak Richard ingin menanggapi, kira-kira apa dan berguru kepada siapakah mereka-mereka ini memakai ini nubuatan untuk Yesus? Boleh berkomentar, boleh tidak? Silakan Pak Richard. Begini ya, manusia, saya kasih tahu ya, kita itu Kristen juga, ya nggak bisa juga Kristen orang beragama lah, terkadang ya di Kristen juga memang ada penafsiran yang berbeda. Di Islam juga kan ada malahan tafsir-tafsir, ya kan seperti itulah. Jadi tidak bisa kita ini mengatakan itu sesuatu, kalau ini itu klaim pribadi, tapi kalau secara hasil dari tafsiran itu ya kita pertemukan, kalau sudah lebih dulu ada atau dari 3. Nggak usah ini dari perkataan saja, ini sudah jelas. Kata sudah, itu kan sudah berarti bukan nubuatan. Dari kata itu saja, nubuatan sesuatu yang akan terjadi, nubuatan. Itu yang diramalkan seperti begitu. Oke. Iya kan? Jadi ini jelas bukan. Oke, jadi kalau bukan, jadi dari tadi Anda itu ingin ya memberikan edukasi kepada Pak Richard. Kalau sekiranya Pak Richard ngeyel tadi, kalau saya persilakan Anda berdebat berdua, kira-kira apa yang terjadi? Perang saudara nanti, Pak. Begini ya itulah kita ya tergantung orangnya ya. Ada orang yang sudah dikasih ini, ada juga ya oh iya saya salah. Ada juga yang ngeyel ya. Ya itulah tergantung orangnya, karakternya orang, cara meresponnya, Pak. Kalau saya jelas, kalau memang salah. Biarpun ini kita cari kebenaran, nggak bisa kita sembunyikan. Di Alkitab itu tanya itu ayat-ayat yang ini dibilang ayat-ayat porno atau ayat-ayat kenapa Nabi ini dengan putrinya itu tidak. Jangan kemana-mana Alkitab dulu, Pak. itu Jangan kemana-mana tidak mau sesuatu, dia memang menerangkan, dia terbuka. Ya kan, tidak ada yang disembunyikan ayat-ayat yang kalau memang jelas seperti itu yang diceritakan. Tidak ada yang disembunyikan. Oke, baik. Jadi jangan mengatakan wah itu penuh dengan ayat porno atau memang begitu adanya. Kita nggak ke porno, tidak Pak. Bisa. Jangan ke porno dulu gitu ya. Tadi tidak, kalian kan juga ada yang banyak ayat porno di Alkitab kan, betul kan? Saya nggak ngomong kayak gitu, Pak. Betul kan? Saya nggak ngomong kayak gitu. Tidak, ini bukan topik. Ini jangan memperlebar Pak Kris, Pak Richard. Jangan memperlebar. Jangan memperlebar topik. Silakan. Tadi saya sudah memberikan edukasi kepada John tadi, sampai Johnnya ngos-ngosan juga. Kadang dia nyambung, kadang tidak. Lebih banyak tidak nyambungnya, gitu ya. Menurut pendapat Anda, ini John ini dia makan sehari-hari sama seperti kita atau dia makan berlebihan, Pak King? Jangan-jangan dia makan batu. Sudahlah Pak Andi. Pak Andi gini, seperti ini Pak Andi, saya kasih beratnya singa ketemu dengan rusa. Jadi seperti itu, dia nggak terekam dulu, dia main-mainin gitu ya. Seperti begitulah tadi ceritanya. Jadi saya tahu Pak Andi ini sudah tahu ini konteksnya, ini ayat ini. Hanya ya gini terus ini sih, karena ini si Pak John masih ngeyel juga, masih ini terus dicari terus ininya. Padahal itu dia sudah tahu, Pak Andi sudah tahu ayat ini memang bukan nubuatan. Tapi begini Pak King, saya sudah memberikan edukasi. Seperti itu kira-kira. Begini Pak King, saya sudah memberikan edukasi, tapi saya dilawan terus. Bahkan sudah 4 kapur tulis saya lempar, Pak. Nggak mempan gitu loh. Ada yang kena jidat, ada yang kena kaki gitu loh. Ya, saya tadi kan Pak Andi saya bilang sini saya bantuin. Pak Andi juga tidak mau ngasih ke saya. Jadi seperti ngasih. Saya lihat Pak Andi ini mau main-mainin nih mangsanya nih. Saya takutnya tadi orang Kristen yang so tahu nih. Habislah Pak John. Takutnya saya tadi kasih ke saya waktu pertama, saya bilang sini saya bantuin, tapi Pak Andi nggak mau ngasih, ya masih mau main-main lah dengan mangsanya dulu begitu. Pak King Richard. Sebentar dulu Ustaz. Sejak saya masuk memang dia sudah bahas itu nubuatan tentang Yesus, makanya saya udah ketawa. Jadi takutnya tadi saya kasih Pak King, ya biarlah saya diskusi sama dia, kan nggak enak kalau orang tua kayak Pak John dilawan sama anak bocah kayak gitu loh. Kenapa ya? Di Yesaya itu Pak, itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Di zaman Yesaya itu nggak ada nubuatan-nubuatan. Itu semua sudah terjadi.
menurut tafsir orang-orang Yahudi, terutama Rabbi Tobias Singer itu untuk Raja Hezkia, bukan untuk Yesus begitu. Tapi kalau ada dihubung-hubungkan dikit, giliran kita uji klinik terus kita berbahasa Indonesia dengan baik, disederhanakan, diputar kemana-mana. Ya benar kata Pak King, ibarat kata singa itu udah ketemu rusa di depan, dimainkan dulu, kemudian dilepas, ditangkap lagi, dimainkan. Karena apa? Karena singanya ini ngeyel, udah tahu nggak punya kekuatan, ingin melawan, rusanya ini ngeyel, ingin melawan singa, gitu loh. Jadi makanya lain kali sebelum diskusi pakai safety belt, pakai safety purse lah untuk apa itu? Ya isi kepala, baca dulu, jangan asal ngomong supaya nggak memalukan gitu loh. Tapi saya ingin diskusi sama Pak Richard kayak gini tadi ya, bahwa mengakui ya itu jujur bahwa di dalam mayat Yesus ada roh Tuhan. Ya kayak gitu sudah, biar netizen yang menilai, jangan ngeyel dong. Bang Handi. Ya gitu ya kira-kira ya, Pak Richard gitu. Jadi diputuskan ya, Pak King Richard bahwa itu. Ya saya itu bukan ya bukan nubuatan ya. Memang kita di sini cari kebenaran, bukan pembenaran Pak. Kalau ada yang memang jelas dipaksakan itu cocologi, itu nggak boleh. Karena isi Alkitab saja terbuka, tidak ada ayat-ayat yang disembunyikan. Jadi jangan bilang itu Alkitab itu ini banyak yang sudah dikarang-karang. Tidak ada. Kalau ada sesuatu yang kayak bahasanya yang seperti porno, ya dijelaskan seperti itulah. Jadi begitu sakingnya firman Tuhan nggak bisa disembunyikan. Bang Handi, saya ingin tanya pada Bang Richard ya, Bang Handi. Silakan Bang. Iya, Pak Richard, ini mungkin singkat saja saya ingin bertanya kepada Anda. Saat Yesus lahir ke dunia itu kan yang lahir tubuhnya ya, Bang Richard? Halo? Yesus lahir ke dunia itu tubuhnya. Ya, betul. Tubuh yang lahir itu Tuhan apa bukan, Pak Richard?